Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di Askes Asep Podcast. Di mana saja, kapan saja bisa. Kali ini saya sedang bersama Ibu, bisa diperkenalkan dulu. Halo, saya Yani. Dari bidang bukan bidang ya. Kalau bidang mah kan bidangnya tanaman, pangan, hortikultura dan perkebunan. Nah, berarti apa istilahnya, Bu? Bagian ya? Kan ya? Bagian perkebunan. Nah, itu seksi perkebunan. Seksi perkebunan, seksi perkebunan. Jadi membahas kelanjutan dari materi yang lalu masih tentang jagung, guys. Nah, kebetulan ibu ini adalah bidang apa tadi? Bukan bidang tuh, seksi perkebunan. Nah, itu saya udah mau pulang di parkiran, mau panggil lagi, karena ada Bu Yani. Gitu. Karena ada sesuatu yang penting atau telepon saya balik lagi. Klarifikasi ya. Karena ada sesuatu yang membuat saya penasaran, Bu, sebenarnya. Nah, si jagung ini, karena tadi sudah kita bahas, jagung ini menjadi salah satu tanaman yang diperdebatkan. Jangan bahas Karena kita sudah bahas di podcast yang lalu perdebatan tentang jagung, dan kali ini kita akan tanya sama Ibu. Ibu, apakah jagung ini termasuk di bidang perkebunan atau bukan, Bu? Kalau melihat komoditi sih, ini komoditinya lebih ke tanaman pangan ya. Kalau menurut apa ya namanya, fermentan atau apa ya? Ada komoditi binaan. Komoditi binaan. Nah, komoditi binaan pertanian itu kan dibagi-bagi. Ada ke tanaman pangan, ada ke horti, dan ada yang ke perkebunan. Kalau menurut itu sih, jagung tidak termasuk ke dalam komoditi binaan perkebunan. Tapi Bu, yang jadi saya penasaran itu istilah-istilah perkebunan ya, Bu ya. Para petani istilahnya sering saya ngobrol-ngobrol, ada istilah di kebun jagung. Kebun jagung. Ada di kebun kita. Itu menjadi salah satu perdebatan juga, Bu, atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya terutama penasaran, Bu, karena ada istilah kebun jagung atau di perkebunan gitu kan, kebun atau perkebunan. Nah, mungkin penjelasan dari Ibu seperti apa, Bu, tanggapan pertanyaan ini, Bu? Jagung bisa dinyatakan dengan perkebunan kalau itu termasuk ke dalam satu hamparan tanaman kebun. Hanya berarti? Iya, hanya hamparan komoditi kebun itu bisa dijadikan, bisa dinamakan perkebunan jagung. Kebun jagung. Bukan perkebunan. Kebun jagung. Kebun jagung, bukan perkebunan jagung. Nah, sudah mulai ada pencerahan ya, teman-teman. Jadi jagung ini kalau satu hamparan hanya jagung saja, kebun jagung ya, Bu ya? Bukan perkebunan jagung. Jadi tidak menarik ya, langsung terjawab. Tapi kalau satu kawasan itu bisa jadi perkebunan jagung. Nah, gimana, bisa dijelaskan, Kang Budi? Beda hamparan dan kawasan. Ya. Kan lebih luas lagi. Karena Nggak ada yang nanam karet di hamparan gitu. Nggak ada. Pasti di kawasan. Kebun karet ya. Kebun karet, perkebunan karet. Perkebunan karet. Gitu. Terus kalau macam-macam itu sama tumpang sari, Pak. Ya iya. Tumpang sari. Multi berarti dia multi Ada lagi. rumput, ada babat-babat, ada coklat, Ada sari. Gitu. Ada lagi ya. Nah, jadi sudah hampir terjawab, jagung ini bukan komoditi perkebunan ya. Nah, ada Pertanyaan lagi nih. Ya. Apakah benar kalau nanam itu cangkulnya harus dalam? Soalnya di lagu itu ada cangkul yang dalam. Nah, itu. Nah, dia bisa diperdebatkan juga sebenarnya itu teknik, berarti kita masuk ke teknik pengolahan dan penanaman. Kalau dalam yang dulu menurut saya bukan nanam,
ngubur. Jangan sampai salah guys. Itu mah lagu dahulu kala. Sekarang sudah direvisi. Ya, jadi jangan terlalu dalam. Ya kalau guys yang di sana ngerti anak saya gitu. Aduh, jadi melebar ya. Tapi kita akan mengalir saja. Kita akan bahas berarti tentang pengolahan tanahnya guys. Makan. Nah menurut ibu Makan jagung. maka seperti apa contoh? Jadi untuk pengolahan tanam tadi ada lagunya sampai cangkul-cangkul yang dalam itu lebih ke ngubur guys, bukan tanam ya. Nah jadi teknik penanaman jagung mungkin dari Kang Budi, Pak Asep dan Ibu ini bisa ada yang menjelaskan teknik penanaman jagung. Suka menanam Bapak kan? Silakan Pak. Pak Asyam ini. Ibu sebagai lahan ya berarti. Lahan? Lahan sama dengan Oh beda. punya lahan mungkin. Iya maksudnya ibu punya lahan ya kan? Kalau Jadi- Bapak nanam. Sepanjang yang saya tahu ada beberapa teknik penanaman. Ada yang diolah dulu dan tanpa olahan. Mungkin Pak Sep atau Kang Budi bisa dijelaskan, siapa tahu masih ada yang belum paham tentang teknik penanaman jagung atau proses ya. Ya ada yang mulai pengolahan tanah dulu, ya cangkul, pembajakan, udah gitu pemupukan intensif lah seperti itu. Lebih intensif ya. Ya ditugal. Ada juga yang tanpa olah tanah. Nah, tanpa olah tanah. Hanya ditugal. Biasanya hanya pembebadan lahan saja gitu tidak sampai bersih, tidak diolah, tidak dicampur, tidak dibajak, langsung tanam. Proses pemupukan selanjutnya itu saja. Itu jadi sesimpel itu ya. Dan Bapak nanyanya Iya sih, bukan secara budidaya ya. Jadi teknik penanaman kalau Bapak pingin jawaban yang lebih detail lagi Pak. Narapnya kalau lebih simpel ya saya jauh simpel lagi. Secara simpel, secara ini kan terberitakan betul. Iya. Jadi secara singkat ya teknik penanaman jagung ini bisa secara pengolahan dulu dan tanpa pengolahan atau TOT. Sudah terjawab ya, tidak menyenangkan juga. Ibu mungkin ada tanggapan atau ada yang mau disampaikan? Ada mitos. Nah, kita ada baru lagi guys. Kalau nanam jagung itu jangan sampai tersinggung. Nah, bisa dijelaskan dulu. Siapa tahu kita ada contoh. Hah? Kalau nanam jagung nggak Jangan boleh sambil senyum. Jadi kudu balik gitu. Ya, takutnya Naon? yang nanam itu giginya ada yang kurang. Berpengaruh Bu. Nah, kayak ini. Salah satunya. Oh jadi Jarang-jarang. cara gitu? Iya, jarang-jarang. Kayak saya fatal nih kalau Bisa dilihat guys. Nah, Nah, bisa dipastikan yang nanam sambil ketawa-ketawa ya guys. boleh. Takutnya nggak lengkap giginya. Tapi mungkin kalau giginya rapi mah boleh ya. senyum. Boleh. Nah, Boleh. Mungkin untuk yang bergigi rapi, salah satu contohnya guys. Nah, ada misalkan mertua yang sudah tua, giginya habis semua. Jangan sampai nanam jagung. Menyalahkan padahal yang nanam sudah metik. Sudah metik. Iya. Sudah hampir tidak ada giginya ya. Gimana? Itu mitos jagung. Pak. Mitos jagung, salah satu mitos jagung. Iya. Nah, karena Ini mungkin tugas para akademisi untuk memecahkan mitos bukan ke akademisi kayaknya lebih ke spiritual itu. Nah mungkin Bu, karena tadi kepotong, siapa tahu ada yang mau disampaikan atau pendapat Ibu tentang jagung. Tentang jagung apa ya? Yang pasti sih kalau menurut ibu-ibu ya yang senang masak, kadang-kadang jagung yang kita beli di pasar ini sambil sharing juga. Nah, cocok buat ibu-ibu juga nih. Nah, buat ibu-ibu, Siapa kenapa tahu ibu-ibu yang nonton. kadang-kadang kalau kita beli jagung manis di pasar dengan yang di supermarket itu agak berbeda tingkat Wow. kemanisannya. Nah. Jagung di pasar itu kalau misalkan kita masukin ke kulkas berapa hari
itu kadar manisnya kenapa berkurang dibandingkan kalau kita, ini pengalaman saya pribadi ya, kalau misalkan beli di supermarket, kalaupun dimasukin ke kulkas tapi kadar manisnya itu tetap, kenapa ya? Bisa saya jawab, Bu? Nah, Kaitannya itu. mitos lagi guys. Nah, biasanya kalau di pedagang keliling itu, ya beda kan manisnya sama SPG, Pak, yang di supermarket. Kayaknya itu. Jadi tergantung orang yang menawarkan. Yes. Jagung ini gimana orangnya? Aduh, Multi talent dia. balik lagi guys. Si jagung ini multi talent. Jadi untuk tingkat kemanisan atau rasa tergantung siapa yang menawarkan atau siapa yang menjual. Tapi kalau lebih ke ilmiah mungkin Kang Bud, tadi Ibu bilang beli di supermarket atau di pasar tradisional itu untuk dimasukkan Tapi di kulkas. bukan berarti yang di pasar tradisional. Oh iya, enggak. Tanpa mengurangi atau menjatuhkan salah satu pasar ya. Bukan begitu, bukan penjualnya tidak manis. Bukan. Kita hanya sharing aja dan jangan terlalu serius. Mungkin ada pengaruhnya dari maksud ibu ini yang dari supermarket atau swalayan itu masuk kulkas dan dibandingkan dengan yang langsung dari tradisional masuk kulkas juga kan? Oh, kalau itu jadi saya bingung. Tadinya saya kira salah satunya tidak masuk kulkas, mungkin ada pengaruh dari kulkas itu sendiri. Karena biasanya kan kalau misalnya mati lampu, berkeringat dan lain-lain, siapa tahu kadar gulanya ikut ke Bisa jadi. keringat turun dari air yang kulkas itu. Nah mungkin itu saran ibu-ibu untuk membeli jagung. Jadi lebih manis mana Bu, atau tingkat kemanisan yang tetap tidak berkurang lebih disarankan kemana Bu? Kalau saya pribadi sih saya lebih mungkin lebih memilih yang di supermarket, meskipun memang harganya itu memang Di atas ya. mahal ya. Gitu. Tapi jangan memaksakan diri ibu-ibu. Sesuai kemampuan aja lah. Ini mah lebih ke penanganan paskapan sih. Iya. Bisa jadi, bisa Jadi jadi. kalau yang ke supermarket itu syarat ketentuan berlaku. Iya masuk akal. Ya, kalau yang Mungkin juga karena di wrapping mungkin ya. Iya begitu. Jadi ada penanganan Penanganan khusus. disyaratkan gitu. Betul, Makanya betul. harganya lebih mahal. Masuk akal. Pajaknya juga lebih mahal Oke, kalau di swalayan. kalau saya sendiri mah asal jagung lah. Yang penting manis. Yang penting manis. Iya. Karena Kalau agak manis juga asal jagung. Asal jagung. Kalau kurang manis dimakannya di Bu, depan. cara pegangnya. jadi cara pegangnya udah ahli banget ya. Emang gimana? Iya gitu. Aduh saya jadi lupa tuh. Apa kita akhiri aja? Saya sebenarnya dari awal juga tidak tertarik mau soal jagung, Pak. Karena ini dari perdebatan panjang ya kalau dibahas. Udah, Pembicaraan udah lah. mau dibawa kemana pun juga jagung itu gitulah. Ya udah, jadi tanggapan dari apa tadi, bukan bidang ya? Iya, saking segalanya Pak. Dari seksi perkebunan ternyata si jagung ini bukan tanaman perkebunan, hanya posisinya saja yang ikut di kebun. Iya, mau detail. Ikut menanam di kebun. Dan satu lagi nih, kalau di sawah, tanamnya di Mau sawah. detail pokoknya tergantung di mana ditanamnya. Kalau bijinya tergantung siapa yang nanam. Kalau ketahanan rasa siapa yang menawarkan. Udah. Fix, no debat lah. Jadi kita ini saja lah sebelum melebar kemana-mana. Kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun sing sarehat. Kocak.